Dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Yakin percaya Tuhan tetap jaga kita, Tuhan tetap pelihara kita. Tidak hanya sampai tahun 2021 saja, tapi sampai selama-lamanya Tuhan akan tetap menjaga, melindungi, memberkati setiap kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Terima kasih Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Hari ini Tuhan di tahun 2021 kembali kami mau datang ke hadirat-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, menaikkan ucapan syukur buat setiap kebaikan, kasih setia, anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti bagi kami. Kami bisa memasuki tahun 2021 sampai pada hari ketiga ini. Ini juga adalah karena anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Izinkan kami memuji, memuliakan nama-Mu, karena kami percaya Engkau Tuhan yang baik dan selama-lamanya baik bagi kami. Pimpin kami, pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Roh Kudus-Mu menguasai kami, hati kami, pikiran kami, sehingga apa yang kami lakukan pagi hari ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, oh Nabi kami, buka mata hati kami Tuhan. Di hadapan kami juga ada tubuh dan darah-Mu yang sementara akan kami makan, kami minum. Siapakah kami Tuhan? Sehingga Kau melakukan pengorbanan yang begitu besar bagi kami. Amin. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta
yang ku agungkan, kau layaki sembah semua ku nyanyi, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layaki semua. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layaki sembah. Sekali lagi aku muliakan, aku muliakan Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan buat kami untuk kami boleh beribadah di tahun yang baru ini. Sekali lagi terima kasih. Singkapkan sesuatu yang baru buat kami. Kami akan dengar firman-Mu bahwa yang baru turun atas kami semuanya. Tuhan pimpin sampai acara ini selesai. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami dulu dengan tenang dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam, selamat siang. Halo. Nah, saudara, saya masih belum selesai khotbah di tahun yang baru itu mengenai Yesaya 41 ayat 10. Kita akan baca bersama-sama ya. Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10. Selamat datang pendekar. Mari ganteng ini saudara ya. Dicari mana isi ganteng ini datang-datang. Ya, kita akan baca bersama-sama. Sudah di depan ada 3, 2, 1. Janganlah takut sebab janganlah bimbang sebab Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang yang amin. Nah, Bapak Ibu, jadi kita sudah dengar firman Tuhan malam tahun baru ya. Pak Januar, Pak Ian, jangan kecut hati, jangan tawar ya. Jadi sama-sama. Nah, sekarang kita bahas dari sisi yang lain. Jadi sekali lagi nanti kalau ada misalnya ramalan, ya toh, Bung Sui mengatakan tahun 2021 nanti terjadi misalnya angin badai, goncangan ekonomi, wis biarno wis ya, biarkan. Kenapa? Karena memang banyak orang menakut-nakuti karena kondisi sekarang ini. Tapi percayalah firman Tuhan itu melebihi segala-galanya. Jadi kalau saudara berpaku, saudara tertuju kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, apapun yang terjadi, saudara pasti akan punya ketenangan. Kenapa? Jawabannya ini loh, karena Tuhan akan menolong saudara. Kalau manusia janji, saya ulangi, suatu saat bisa terbatas karena manusia. Ya, saya pernah sampaikan kepada saudara toh, dalam satu ilustrasi ada seorang ibu yang betul-betul saksi. Ya wes nanti tahun baru tak ajak ke Singapura ya. Das, ternyata ada ini, tidak jadi. Habis, ada yang mau menikah, ternyata tahun 20 itu saudara sudah planning persis di Jepang. Ternyata Jepang juga tutup. Jadi tahun 20 cuma menikah tidak bisa ke Jepang. Semua bisa berubah. Manusia bisa merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Tapi kalau Tuhan sudah menentukan, seorang pun tidak bisa ganggu-gugat. Tidak ada yang bisa menggagalkan. Jadi sekali lagi saya pesan kepada saudara dan saya, jadi nanti kalau ada macam-macam, mungkin saya ulangi, mungkin nanti ada pendeta katakan, saya dapat pernyataan Tuhan, saya dapat kekuatan, percaya firman, ini tidak mungkin salah. Saya ulangi lagi, percaya firman, tidak mungkin salah. Yang saya percayai, firman itu bukan untuk menakut-nakuti. Tak ulangi lagi, firman itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi firman itu memperbarui kita, menguatkan kita, menghibur kita.
membuat kita punya harapan. Kan seneng lah pendeta nakut-nakuti jemaat. Contoh, kalau nggak memberi perpuluhan nanti masuk neraka. Mana ayatnya? Ngawur itu. Duh. Masa pengorbanan Tuhan kalah mbak perpuluhan? Waduh. Kalau orang tidak kaya berarti kena kutuk. Duh, dipakai ayat mana itu? Nah, baru-baru ini mungkin saya pernah sampaikan kepada saudara, kakak ipar saya dengar konseling dengan istri saya. Karena ada masalah, dia bilang begini, aku ini kena kutuk tasya. Nah, saya senang jawaban saya ngomong gini, enggak, kutuk itu sudah ditanggung sama Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Berarti apes kita, celaka kita ini sudah tidak ada. Kita ini keberuntungan yang ada. Percaya firman, jangan berkata orang lain. Kan ada pendeta kayak gitu. Kutuk itu masih ada. Loh, dari mana dia bisa masih ada? Yesus sudah mengubah kutuk menjadi berkat bagi saudara dan saya. Makanya kita mesti pegang firman Allah. Kan oleh pendeta sekali lagi ngomong gini, masih ada kutuk. Wis tau percaya firman. Pendeta bisa salah, tapi kalau firman tidak mungkin bisa salah. Nah, sekarang kita melihat orang yang disertai Tuhan, orang itu berhasil. Tak ulangi lagi, orang yang disertai Tuhan, orang itu pasti berhasil. Kita lihat ayatnya sekarang, Kejadian 39 ayat yang kedua. 39, Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Kejadian. Kita akan baca bersama-sama Kejadian 39 ayat yang kedua. Sudah? Nah, di depan ada ini 3, 2, 1. Tetapi Tuhan, sama-sama 3, 2, 1. Tetapi Tuhan menyertai sehingga dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, kita lihat, saya tarik ke belakang, saudara mungkin sudah tahu ceritanya. Ternyata keberhasilan itu bukan seperti instan, membalik tangan, tidak. Saya ulangi lagi, keberhasilan itu bukan membalik tangan, perlu proses, perlu waktu. Jadi kalau saudara mau pindah rumah tangga cuma baru 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, belum itu. Kegagalan, belum. Orang kalau sudah katakan minimal 30 ke atas baru mungkin bisa ngomong saya berbahagia. Wong sudah 50 tahun saya cerai kok. Kenapa? Kembali lagi. Baru kan saya pernah sampaikan kepada saudara toh. Karena saat itu karena pas saya ikut salah satu pelayanan. Jadi seorang ini masih famili saya, masih keluarga. Sebelum nikah, dia berdua senang ikut retreat, senang. Dia naik ke teratas itu senang. Kenapa? Rumahnya dia punya villa dibuat persekutuan. Belum nikah. Kalau orang banyak. Loh, ternyata setelah pas nikah hari itu, besoknya cerai. Kok bisa? Saya kaget dengan ceritanya. Kok bisa? Ternyata waktu pas pernikahan semuanya pembagian harta gono gini. Kalau ini kalung, gelang, terus diwan total semua. Kok, iki punyaku bukan punyaku. Loh, manteng gue. Dulunya sopan, sekarang langsung mendelik. Kok punyaku. Manteng, bisa. Mengerikan ya. Tapi kita ngomong gini, lek disertai Tuhan berhasil. Berhasil itu kata orang ukurannya. Tapi bahagia bukan orang, saudara yang merasakan sendiri. Tak ulangi meneh. Berhasil itu orang yang menilai, tapi bahagia saudara yang menilai sendiri. Nah, kita lihat Yusuf ini, benarkah disertai Tuhan? Iya, orang disertai Tuhan bukan berarti tidak ada tetesan air mata, bukan ada sakit, bukan ada keluar, bukan ada problem. Ada. Yang pertama kalau saudara buka nanti, ternyata kisahnya Ayub yang pertama tidak disukai sama saudara-saudaranya. Loh, aneh ya, kalau saudara gak disukai sama saudara saya, sama saudara,
nanti saudara jangan protes. Kenapa? Itu diizinkan Tuhan untuk memberkati saudara, memproses saudara, supaya nanti saudara berhasil. Keluarga, seharusnya keluarga itu sayang sama kita, mengayomi kita, melindungi kita. Ini malah enggak. Akhirnya Yusuf itu dimasukkan sumur. Tambah sengsara. Saya pernah sampaikan kepada saudara, sumurnya di Israel itu bukan kayak di sini, 5 meter, 10 meter ada. Bisa 60, bisa 100 meter baru ada, karena tanahnya gersang, pegunungan, lembah. Wih, mana janjinya Tuhan menyertai berhasil? Mana? Kelihatannya gagal. Tadi saya ulangi, rencana Tuhan tidak ada seorang pun bisa menggagalkan. Kelihatannya gagal, tapi tidak pernah bisa gagal. Kenapa? Kuasa Tuhan tetap menjaga, melindungi. Tidak gampang ini Bapak Ibu. Makanya ketika diproses sama Tuhan langsung, wah, ojo gini, ojo langsung teriak, nggak kuat aku Tuhan, nggak kuat ya, wis pindah gereja wae, minggat ae, cerai ae. Koplak orang kayak gini. Mau enak tapi tidak mau sorone. Susah orang kayak gini. Saya pernah sampaikan kepada saudara, pernikahan ya begitu. Kalau si suami suka ngamuan, susah itu istrinya itu, tertekan itu. Bikin istrinya, aduh jantung terus saya, bolak-balik minum obat terus saya. Kenapa? Suaminya galak. Sebaliknya juga begitu. Kalau istrinya itu tidak bisa mengendalikan ini, pengen menguasai suaminya. Kok sampai siapa? Kok sampai siapa? Tidak boleh gini, tidak boleh gini. Mati bocah di sujuan. Kenapa? Karena dia bisa mengendalikan diri. Dimasukkan sumur. Hah? Bukan itu saja. Alkitab mengatakan begini, dia dijual kepada orang Mesir, dijadikan pembantu. Berarti apa ya? Diperlakukan serendah-rendahnya, dihina, dilokni, disemoni. Contoh misalnya di sini, oh ada tamu langsung duduk depan Pak, silakan duduk depan Pak. Saudara, wis gak usah duduk depan, buri ae. Langsung awas begitu. Gereja bukan di sini tok, di sana banyak. Saudara sudah tersungging. Saya biarpun duduk khotbah, biarpun duduk depan mau belakang nggak pusing saya. Saya malah sering duduk tempatnya Pak bisa loh, santai saja. Jadi santai sudah. Buat apa sih? Orang lek cari, maaf bicara, cari kedudukan, cari pujian. Ketika orang nggak memuji, saudara nggak sih? Tapi kalau saudara gereja cari Tuhan, orang muji nggak puji, saudara nggak urusan. Orang yang kecewa, orang tersinggung itu sengsara. Kenapa? Balik meneng. Kalau orang sudah tersinggung, sakit hati, maaf saudara, maaf sekali lagi, jantung ini loh, kerjanya cepet-cepet. Peredaran darah lebih cepat itu. Makanya bolak-balik kena darah tinggi terus saya. Ngamuat tersinggungan boy. Hari ini diringo ya. Lek kita direndahkan, wis menengok. Wong desa, wis biarno to, wong desa mengutakan padha wae ciptaan Tuhan. Ya toh? Ayo. Tidak gampang loh ini. Direndahkan itu rasanya tidak enak harga diri. Ada yang bilang begini, kalau saya korban uang tidak apa-apa, korban tenaga bisa, tapi korban perasaan belum tentu bisa. Pendeta harus ngomong gini. Saya coba tersenyum. Oh iya, memang tidak gampang Bapak Ibu. Makanya banyak gereja pecah ya, gara-gara tersinggung. 357 enggak 67 organisasi di Indonesia ini. Salah satu sekretarisnya kenal saya juga pernah ngomong-ngomong itu. Gegeran Bapak Titi. Ngeri ya. Gak cocok ya, khotbah pintar tapi gedabus. Gak bisa mengalah. Padahal mengalah itu bukan berarti kalah. Sungguh, orang mengalah bukan berarti kalah. Kan saya pernah sampaikan kemarin tuh, waktu pas saya selesai dari Sidoarjo, hujanan saudara ya, kehujanan. Lu gak disiap, no, mau ritet sama saudara itu. Dalam hati mau cucu saya. Terus saya ingin firman Tuhan. Wes, untung tangan saya masih sehat. Ibu baju dewek, maaf bicara, ya, bagian dalam saudara-saudara. Gak mau saya. Ya, boleh, makan dulu toh dijatuh ya enggak itu. Wes, haleluya, puji Tuhan. Ya, iya apa? Marah menyakiti diri sendiri. Lebih baik nyanyi saja. Senang wis. Semakin kita tersinggung, prosesnya Tuhan semakin lama.
Memang Yusuf berhasil jadi orang yang kedua. Banyak orang menafsirkan ini. Saya punya penafsiran sendiri Bapak Ibu. Apa keberhasilan Yusuf sebenarnya? Menurut saya bukan jadi orang nomor 2 di Mesir. Saya merenungkan itu cukup lama. Tuhan, maksud Tuhan itu menilai dari kesuksesan? Enggak. Masih ingat waktu Saul jatuh di dalam dosa saat raja ini? Tuhan ngomongin, Samuel, kamu pergi ke rumah Simei, bapak Daud itu. Untuk apa Tuhan? Di sana ada orang yang berkenan kepada. Ya wes. Simei punya anak 7. Tiba-tiba muncul seorang nomor 1 namanya Eliab. Wow, badannya tinggi besar kayak Pak Andi. Terus ganteng, tinggi besar gitu. Adik, berapa? 170 lebih ya? 75. Oh, 175. Sampai ngomong gini, Samuel ini. Ini Nabi loh, Samuel itu Nabi Mekah sama Tuhan. Ini raja ini. Gede, dhuwur, ganteng. Ternyata Tuhan ngomong gini, hei Samuel, manusia melihat mukanya, tapi Tuhan bukan melihat mukanya. Tuhan melihat hati. Ternyata Tuhan tidak menilai kita sukses, bukan itu yang dinilai. Kalau pendeta ngomong yang sukses diberkati Tuhan, silakan saja, itu tafsiran saudara. Ternyata bukan yang dilihat Tuhan, bukan itu. Ketika Ayub kaya, Tuhan tidak ngomong gini, Ayub itu hamba Tuhan yang sukses, yang berhasil. Enggak. Yang Tuhan puji Ayub bukan karena punya istri yang cantik, anaknya ganteng, Ayub enggak. Kekayaannya banyak, enggak. Yang dipuji Tuhan, Ayub itu nomor 1, saleh baik. Takut Tuhan, jujur, menjauhi kejahatan. Ini karakter, ini hati. Saiki golek wong jujur angel. Terus pelayan Tuhan lho jadi bujukan. Istri loh, suaminya kok ya tega-tega dibujuki. Sini tidak ada apa-apa semua kayak. Suami ya gitu rela loh, istrinya dibujuki, anaknya dibujuki, mantunya dibohongi. Ini apa ini? Maaf loh, maaf loh. Orang dibujuki itu sakit. Oh iya. Kalau A ya bilang A, B ya bilang B, jangan A tambah B tambah C. Ini mencela ini. Jadi perlu sekali kejujuran ini. Tuhan nilai itu kok. Gak gampang. Ayo Pak Rafian sudah punya istri? Oh belum. Oh 1 betul berarti jujur ini sebenarnya. Ada yang oh di sini belum, di rumah ada. Kenapa tidak jujur ya? Padahal orang jujur itu merdeka, enak, indah. Perlu sekali suatu saat, nah Pak Aigim kan dari Kalimantan ini. Saya pernah cerita, ngomong-ngomong sama beliau itu, Pak Aigim itu. Iya Pak Niti, kalau orang Kalimantan, orang Jawa atau orang apapun dari Jawa ini ke Kalimantan, ketemu cewek-cewek Islam, tanya, sudah punya tunangan, sudah punya istri? Kalau ngomong enggak, waduh, di sana nih. Kalau sampai ternyata bujuki, maaf bicara mungkin saya agak bodoh, maaf. Kalau enggak, burungnya saya hilang Pak ini. Burung lagi hilang. Bukan hilang saja, maaf, dia disantet. Mati enggak? Mati, hidup enggak hidup. Lu mau sosok? Betul. Orang sana tuh kalau ngomong jujur, tanya, sudah punya tunangan? Sudah punya istri? Sudah. Malah disanjung-sanjung tinggi, hebat. Orang dunia saja tahu ya. Wong Kristen kok sebentar hijau, sebentar kuning, coklat, bikin bunglon. Tuhan tidak suka kayak gitu. Bener, mau pendeta bujuan banyak kok. Tak ulangi ya, kita itu dinilai sama Tuhan, bukan manusia yang menilai. Nah kita lihat sekarang keberhasilan Yusuf di mana. Kita buka sekarang. Kita buka di dalam ini. Yusuf Kejadian pasal yang ke-50. Ini keberhasilan Yusuf. Hebat ini karena disertai Tuhan. Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Kita akan baca bersama-sama. Kejadian pasal 50 ayat 20 sampai 21. Nah, tuh. Kita baca pelan-pelan sekarang. Ini loh keberhasilannya. 3, 2, 1. Memang kamu telah merekarkannya
yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merencanakannya untuk dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Ini bagi saya keberhasilan. Dari mana sekali? Nah, ini Yusuf punya kesempatan membalas dendam, tapi dia tidak membalas dendam. Hebat. Karakternya Ciami. Saudara punya waktu membalas bujuni misalnya. Awas ya. Sudah ninggalin saya 40 tahun. Sekarang mau kembali. Kok enak? Sakit dari serang ini. Tapi tiba datang menghampiri. Nggak bisa. Gagal. Saya pernah sampaikan kepada saudara itu kisah nyata itu. Ketika orang sudah menikah di gereja, yang satunya selingkuh tuh kakek-kakek. Mamanya ngomong gini, anaknya pas pulang, mama lah kok ngasah. Ngasah itu apa ini? Mungkal bahasa Jawa ya. Mengasah, pisaunya itu diasah supaya tajam. Mengasah ya. Kenapa? Gini-gini. Kenapa mak? Papamu katanya setia sampai mati. Buktinya sekarang dia punya perempuan lain. Mau tak potong pulang. Waduh, takut anaknya ini. Dia cari papa jangan pulang. Mama marah. Akhirnya istri ini kena stroke. Semua hamba Tuhan mendoakan, satu pun tidak ada yang sembuh. Ada seorang hamba Tuhan dari desa sederhana sekali. Ketika mau mendoakan, tiba-tiba Tuhan ngomong gini, jangan kamu berdoa. Kenapa Tuhan? Suruh dia bilang dulu, suruh ampuni suaminya. Oh baik. Tiba-tiba hamba Tuhan tadi ngomong begini, tante, maaf ya, saya dengar suara Tuhan, tante harus mengampuni suami tante baru tante sembuh. Langsung menerima. Apa? Sampai mati tidak mau. Karena sakit. Akhirnya hamba Tuhan tadi ngomong, ya sudah, tidak mau, saya tidak mau doa. Tuhan tidak. Sampai matinya dia menerima. Gagal. Mari Bapak Ibu. Ternyata pembentukan karakter tidak gampang ya. Ada banyak anak tulis ke gereja puluhan tahun, tapi sifatnya masih kayak anak kecil. Ngakuan, gondokan, gegeran, minta diperhatikan. Maka kalau nggak diambil, tidak mau ngambil. Lek mangan, paling oke, juga kulit pisang. Kayak kecil kan? Kenapa kayak begitu? Karena betul, gampang tersinggungan. Kenapa kayak begitu? Rugi kita ini. Dulu anak kecil itu, sebentar pertama, sebentar lapor lagi. Coba kalau orang dewasa, mengalah. Punya makanan, ma, tak makan ma. Oh iya wis, mama cuma kalau gitu dok. Gak marah mama, karena saya. Aneh ini Pak Titi, berat mungkin buat kita, tapi tidak sebenarnya. Akhirnya tadi kan ngomong gini, aku akan menolong kau. Lek Tuhan menolong pasti tuntas tas. Jadi bukan kesuksesan yang dinilai Tuhan, bukan. Ketika sidang jemaat di Laodikia itu kaya, Tuhan ngomong gini, kamu ngomong kaya, tapi Tuhan kamu miskin, buta dan telanjang. Waduh, ngeri. Saya bilang begini bukan berarti kaya tidak boleh itu berkat Tuhan. Justru semakin saudara kaya diberkati, saudara punya tanggung jawab lebih besar. Tak ulangi meneh, semakin saudara kaya berarti saudara dipercayakan berkat Tuhan. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata orang yang memberi, orang yang membagi tidak pernah kekurangan. Kita ngomong lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mengampuni memang sakit, butuh pengorbanan. Kita tidak bisa, iya. Tapi kalau kita ingat kasih Tuhan di salib, tidak ada alasan untuk kita tidak mampu. Gak kuat Tuhan, minta kekuatan, Tuhan kasih kekuatan. Jujur ya, kalau aku jadi Yusuf, kakak-kakakku yang bikin saya sengsara, yang bikin masalah, maaf, wis tak penjara saya 1 bulan, rasa no. Tapi Yusuf gak mau, ya hebat.
punya kesempatan balas dendam adiknya, balas dendam orang tuanya, balas dendam kakak-kakaknya, tapi tidak mau. Saudara suatu saat akan diizinkan untuk saudara disakiti orang lain. Yang menyakiti siapa? Keluarga saudara. Siapa? Orang yang dekat saudara. Bisa anak, bisa istri, bisa mantu. Saudara punya kesempatan balas, tapi saudara tidak mau. Ciami saudara. Saudara ngomong gini, iya aku pun juga banyak salah. Makanya tahun yang lalu banyak minta maaf. Tidak ada manusia sempurna, termasuk saya banyak salah. Banyak salah saya juga. Tidak ada manusia sempurna, makanya kita perlu Tuhan untuk menolong kita ini di proses kita. Dan ternyata kita tambah dewasa. Filmnya, orang yang tambah dewasa hidupnya indah, suka mengalah, suka mengampuni. Yang terakhir, suka memberi nasihat. Kenapa? Karena pengen anak orang lain baik, pengen orang lain baik, pengen orang lain baik. Nah gampang ini, hebat Yusuf ini. Ternyata apa? Suka memberi pengampunan. Oh tidak bisa. Keweku dulu, kewe apa ya? Kekayaanku dibak ke kokokku. Tidak bisa. Sampai mati dili-dili. Lu tahu. Maaf ya, kadang kala Tuhan terpaksa membuka tangan kita. Tahu lagi. Terpaksa membuka tangan kita. Bukan karena Tuhan jahat. Tuhan pengen. Ternyata di dunia yang kita pegang itu tidak ada yang kekal. Saya bukan ngomong seorang ini kepada saudara. Waktu orang tua datang ke rumah mau pembagian harta, rumahnya mau dijual. Saya bukan ada butuh uang, saya butuh uang. Saya bilang saya tidak mau. Kasihkan kepada adik atau yang lain. Oh enggak, kalau kamu tidak mau anak-anakmu, enggak Pak, enggak. Saya tidak mau kegiatan gara-gara keuangan dengan kakak saya, dengan adik saya. Enggak. Saya bukan kakak yang duit, enggak. Kan banyak gara-gara warisan. Saya yakin kalau saya ngomong di Indonesia, saudara pasti tahu konglomerat di Indonesia ini baru meninggal. Ternyata istrinya 4. Uangnya itu, istrinya 4. Saya kaget ternyata. Ketahui baik-baik. Makanya ya yang ibu-ibu cewek-cewek jangan tergiur dengan bapak-bapak saya ketahui. Soke, tiba ini kalau disimpan simpan mau. Duh, nangis. Duh. Nekoro punya, kalau anak 4, mati wes. Bener ya, kekayaan bisa membuat kita jadi bertenang. Betul. Makanya Tuhan menilai bukan kekayaan. Ayub itu orang paling kaya di negeri timur, itu berarti di daerah Iran itu paling sogi. Tapi Tuhan gak mau gini, Tuhan tidak bangga. Tuhan bangga ngomong gini, hei setan, dari mana kamu? Keliling Tuhan, kamu lihat hambaku. Tuhan ngomong gini, hambaku Ayub. Sama Tuhan dipuji, hambaku yang salah. Lek Tuhan ngomong saleh tenang. Lek takut sama Tuhan, takut sungguhan. Lek menjauhi kejahatan, menjauhi sungguhan. Tuhan sih ngomong, tidak mungkin salah. Makanya Tuhan nilai karakter yang bagus. Nanti saya sebut yang saya bahas mengenai Daud. Apa Daud tidak punya salah? Punya salah. Tapi Tuhan berkenan loh. Sudah berzina selingkuh, tapi Tuhan berkenan. Kenapa? Daud hatinya loh, ditegur. Musa juga begitu. Musa dikatakan sukses berhasil bukan karena mengeluarkan orang Israel dari Mesir, bukan membuat tanda mujizat yang hebat. Apa itu? Membelah Laut Merah. Ternyata salah satu ayat mengatakan begini, Musa itu hatinya paling lembut sedunia. Hebat ya. Lembut itu apa sih? Nah, saudara, dalam perjanjian baru itu Tuhan Yesus rendah hati dan lemah lembut. Nek salah iki ditutupi yo mau. Oh, dan Pak Bupil coba banter. Terus menang wae. Aku sinopil. Oh, tak keruas lambemu saudara ini, saudara yang mesti belajar denger. Aja banter-banter. Oh, aja wae aja kekel lho, darah tinggi to. Wis lambemu menang wae. Ini. Seharusnya kan terima kasih. Saya ini agak batu sedikit dan bilang saudara. Karena selesai pelayanan di luar kota terus return kemari, gitu. Saya bilang gitu terus gini. Istri saya masak rawon iga. Wah nyonyo saya. Soal beliau kan capalnya itu sama kerupuk. Dikurangi. Oh ya puji Tuhan.
Saya tidak bilang, ini lambe-lambeku dewi. Oh, tidak gitu saya. Enggak. Itu puji Tuhan, terima kasih. Nurut saya. Nurut itu kan enak. Jangan pulang agak malam ya. Pulangnya malam besok. Oh, pinter ya. Makanya perlu, ini saudara, hati lembut ini perlu. Makanya Tuhan menimba saudara dan saya berhasil, bukan saja secara jasmani kita berhasil, tapi watak dan karakter kita. Sehingga ada ayat mengatakan begini, sehingga dunia ini boleh dimenangkan karena perbuatan baik saudara dan saya. Nama Bapa di surga dipermuliakan. Dalam 1 Petrus mengatakan begini, kalau istri-istrinya baik dan saleh, maka suaminya akan hormat. Kebaikan kita nanti akan membuat Bapa di surga dipermuliakan. Kita sudah cukup pejo nambahi sing elek, ayo kita nambahi sing baik supaya Bapa di surga tidak malu. Masa orang Kristen sama bukan orang Kristen kok podo aja? Pasti berbeda. Makanya orang yang disertai Tuhan tinggal menolong saudara dan saya, bahkan kemarin memegangnya. Saya pernah kasih ilustrasi kepada saudara toh, Tuhan memegang kita ini bukan sekedar kita menang penuh sukacita. Orang yang sedang jatuh cinta masih dicekal pacarnya. Begitu pula suaminya. Lek saya ngambil bojo ini, dicekal bojo itu. Gak dicekal tok dimak-mak. Senang. Aduh. Suami mau megang dia senang, istri pun dipegang dia senang. Kenapa? Tanda kasih sayang. Tuhan itu senang memegang saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu sayang kepada saudara. Cuma lek dicekal ini kerasa apa enggak? Lek sarapnya mati ya gak kerasa. Tapi kalau masih ada cinta, senang dicekali. Aku cekal, gak usah cekal, langsung cekal tangan ini. Nyekel ke gombal sana. Padahal enak kalau dipegang gini rasanya tanda. Bukan saja menjaga, dan saya merasakan kasihnya ini. Makanya kadang-kadang orang laki itu kalau memegang ceweknya, saudara, maaf sekali lagi Pak, kalau cewek ini betul-betul cinta, istrinya betul cinta, jangan sana. Kenapa? Ada perlindungan, ada penjagaan, yang terakhir ada kasih yang diakhirkan. Apa itu? Gak usah nyekal. Nah, aku dewi. Oh, bojone ya koplak iki saudara ya. Oh, itu betapa indahnya hidup bersatu saling mengasihi, itu kan indah. Hidup ini jadi indah penuh sukacita. Coba lihat jalan diri, coba pikir saya. Nah di sini, suaminya di sini, istrinya sana, pembantunya lagi di belakang. Barisan 17 tadi. Lain. Makanya perlu sekali lagi Tuhan pengen saudara dan saya berhasil bukan secara jasmani, tapi secara rohani. Untuk apa? Balik meneng. Untuk apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Perjamuan suci ya, yang bertugas.